Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudariku, tidak terasa kita sudah sampai di ujung bulan Februari. Hari ini Kamis 29 Februari 2024, di mana tahun ini kita masuk dalam tahun Kabisat yang kita ketemu 1 kali 4 tahun dalam minggu yang mana bulan Februari itu adalah bulan yang jarang sekali berjumpa dengan tanggal 29, yaitu sekali 4 tahun. Namun pada saat ini kita sudah sampai ke bulan Februari, di akhir bulan Februari, tepatnya tanggal 29 Februari. Mari kita menikmati hari yang tidak biasa ini dengan sungguh-sungguh mensyukurinya di dalam tuntunan firman Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami menjalani hari-hari kami baik dalam momen yang terkesan biasa-biasa saja, atau dalam kondisi seperti hari ini, kami masuk dalam bulan Kabisat. Tidak biasanya kami bisa menikmati tanggal 29 Februari. Namun pada saat ini kami menikmatinya. Kami mau bersama dengan Engkau saja, supaya pada hari ini kami boleh menikmati hari-hari kami dengan penuh kualitas dan semakin memuji memuliakan nama-Mu. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, mampukanlah kami untuk mengerti dan terlebih melakukannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya, pasal 55 ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, tentang janji itu adalah kesepakatan kedua belah pihak. Tidak ada sesuatu yang dikatakan janji apabila yang satu tidak menyetujuinya atau tidak terbuka untuk menerimanya. Bisa jadi kita memberikan janji kepada seseorang, tapi orang lain itu menolak, aku tidak mau, aku tidak suka, maka apa yang kita janjikan itu tidak akan terrealisasi. Maka kalau kita lihat di sini, Allah sudah berjanji kepada Daud bahwa apa yang disampaikannya kepada Daud sebagai bangsa nantinya menjadi bangsa yang tersohor, raja yang besar, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin lagi akan ditarik Allah, karena apa yang Tuhan sudah ucapkan itu pasti terrealisasi. Maka kalau kita berjanji di dalam hidup kita, mungkin kita akan bisa ingkar janji. Tapi kalau Tuhan berjanji kepada umat ciptaannya, Dia tidak akan pernah memungkirinya. Hanya saja kadang logika manusia ini yang memaksakan diri untuk menentukan waktu kapan Tuhan merealisasikan janjinya. Sehingga manakala tidak seperti yang kita ekspektasikan, waktu yang Tuhan tetapkan untuk menepati janjinya, sebagian manusia menganggap bahwa Allah itu berdusta atau Allah itu ingkar janji. Namun di sini diingatkan kepada kita, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Artinya sendengkanlah, sungguh-sungguhlah mendengar Tuhan. Jangan berikan lagi perhatian kepada hal-hal yang lain. Telinga di sini tidak hanya telinga indera kita saja, tetapi lebih kepada telinga hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Karena banyak sekali suara di atas muka bumi ini yang terkadang enak didengar tetapi membahayakan kita. Sementara suara Tuhan mungkin tidak terlalu manis didengar, tetapi itu akan menghidupkan jiwa, raga, dan juga sukacita kita. Diingatkan lagi oleh Yesaya, dulu kepada orang Israel, sekarang kepada kita. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Saudara-saudariku, kalau kita sudah tidak mau lagi mendengar nasihat, tidak mau lagi mendengar khotbah, tidak lagi mau mendengar firman Tuhan, maka iman kita akan mati. Dan seiring dengan tubuh kita ini juga pasti akan mati. Walaupun orang yang berbanding terbalik dengan orang yang walaupun tubuhnya sudah mati, tapi dia mau selama hidupnya mendengarkan firman Tuhan, suatu saat dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Maka pada saat ini kita yang akan beraktivitas sepanjang satu hari ini, marilah menyendengkan telinga kita terhadap hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kita juga di dalam hidup kita ini lebih banyak-banyak mendengar, melatih suara hati kita ini
telinga kita dan juga di mana Tuhan menggunakan suara hati kita ini sebagai telinga iman kerohanian kita untuk mengetahui apa pesan Tuhan dalam hidup kita. Ada lagu dalam buku Ende yang mengatakan, suara ni tondi ni tuhatai, jojot di lausi ditulak hoi. Saudara-saudariku, kita belum tidak dalam kapasitas orang seperti itu. Tapi kita adalah orang-orang yang betul-betul mau memberikan hidup kita, kepribadian kita hanya ke dalam campur tangan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang semakin peka atas suara Tuhan yang menggunakan hati nurani kita masing-masing. Maka sepanjang satu hari ini beraktivitaslah dengan sungguh-sungguh, tapi banyaklah untuk mendengarkan suara Tuhan. Dengan demikian kita tahu bagaimana jalan yang seharusnya kita jalani. Selamat menikmati hari yang Tuhan berikan pada kita dalam satu hari ini. Amin, kita berdoa. Begitu banyak Tuhan suara yang ada di sekitar kehidupan kami. Kadang itu ada suara yang mengajak kami untuk menikmati sukacita dunia, namun apabila kami melakukannya maka kami akan menghadapi kehancuran dan kematian secara rohani. Maka melalui firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini, mampukan kami supaya kami bisa lebih peka mendengar suara hati kami, supaya melatih lebih baik lagi. Dengan demikian kami dengan tegas bisa menetapkan apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami ini. Khususnya dalam bulan Kabisat pada saat ini, sesuatu yang sangat jarang kami hadapi, kami nikmati, tapi kami yakin dan percaya kau akan memberikan banyak sukacita dalam satu hari ini, dalam hidup kami, supaya kami boleh mengenangnya lebih lama lagi dan juga mensyukuri anugerah yang kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terlebih dahulu ampunilah dosa kami dan layakkan kami menerima berkat-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.